Bayangkan sebuah malam yang gelap gulita di padang pasir Arabia, seorang pria parubaya bersembunyi di dalam gua yang sempit bersama sahabat terbaiknya, sementara ratusan pemburu dengan pedang terhunus mencari mereka untuk dibunuh. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 622 Masehi, kisah yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Nama pria itu adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malam itu adalah bagian dari perjalanan paling bersejarah dalam Islam yang kita kenal sebagai hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Selamat datang di channel kita yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yaitu hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah hidup Rasulullah, tetapi juga mengubah arah peradaban manusia. Untuk memahami betapa pentingnya peristiwa hijrah ini, kita harus kembali ke masa-masa sulit yang dialami Rasulullah dan para sahabat di Makkah. Sudah 13 tahun lamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada kaum Quraisy, 13 tahun penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan yang luar biasa. Bayangkan, setiap hari beliau harus menghadapi cercaan, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan dari kaumnya sendiri, orang-orang yang dulunya menghormatinya sebagai Al-Amin, sang terpercaya. Penderitaan ini bukan hanya menimpa Rasulullah secara pribadi, tetapi juga para pengikutnya. Bilal bin Rabah disiksa di bawah terik matahari dengan batu besar di dadanya. Sumayyah binti Hayat menjadi syahidah pertama dalam Islam setelah ditikam dengan tombak oleh Abu Jal, dan Yasir, suaminya, juga dibunuh karena tidak mau meninggalkan Islam. Keluarga Ammar bin Yasir hancur lebur karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyiksaan ini tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan ekonomi. Kaum Quraisy memboikot total kaum Muslimin, tidak ada yang boleh berjual beli dengan mereka. Tidak ada yang boleh menikah dengan mereka, bahkan makanan pun dilarang untuk diberikan kepada mereka. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah putus asa. Beliau terus mencari jalan untuk menyebarkan ajaran Islam ke tempat yang lebih aman dan kondusif. Tahun demi tahun berlalu dengan penuh perjuangan, hingga pada suatu hari yang mengubah segalanya, datanglah delegasi dari Yasrib, sebuah kota yang jaraknya sekitar 400 km dari Makkah. Delegasi ini terdiri dari 6 orang dari suku Khazraj yang sedang melakukan ibadah haji. Pertemuan ini terjadi di Aqobah, sebuah tempat yang tidak jauh dari Mina, dan inilah awal dari babak baru dalam sejarah Islam. Ke-6 orang dari Yasrib ini sangat tertarik dengan ajaran yang disampaikan Rasulullah. Mereka melihat bahwa Islam adalah solusi atas konflik berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj yang telah berlangsung puluhan tahun di kota mereka. Setelah masuk Islam, mereka kembali ke Yasrib dan mulai menyebarkan ajaran yang mereka terima. Subhanallah, dalam waktu 1 tahun saja, Islam mulai menyebar dengan pesat di kalangan penduduk Yasrib. Tahun berikutnya, 12 orang dari Yasrib datang kembali untuk bertemu Rasulullah dalam peristiwa yang dikenal sebagai Bayat Aqobah yang pertama. Mereka tidak hanya masuk Islam, tetapi juga memberikan janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji akan menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat keji, dan akan menaati Rasulullah dalam hal yang ma'ruf. Janji ini begitu kuat dan tulus, hingga mereka meminta Rasulullah mengirim seorang guru untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk Yasrib. Rasulullah kemudian mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda cerdas dan berpendidikan tinggi yang dulunya hidup dalam kemewahan tetapi rela meninggalkan segalanya demi Islam. Mus'ab tiba di Yasrib dengan misi yang sangat mulia,
yaitu mengajarkan Islam dan mempersiapkan kota tersebut menjadi tempat yang aman bagi kaum muslimin. Subhanallah, keberhasilan Mus'ab luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, hampir tidak ada rumah di Yasrib yang tidak mengenal Islam. Bahkan para pemimpin suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya bermusuhan, kini bersatu dalam Islam. Berita keberhasilan Mus'ab ini sampai ke Makkah dan membuat kaum Quraisy semakin marah dan khawatir. Mereka sadar bahwa jika Rasulullah hijrah ke Yasrib, maka kekuatan Islam akan semakin besar dan tidak terkendali. Oleh karena itu, mereka mulai merencanakan sesuatu yang keji, yaitu rencana pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin suku-suku Quraisy berkumpul di Dar an-Nadwah, tempat mereka biasa mengambil keputusan penting. Berbagai usulan diajukan, ada yang mengusulkan untuk mengasingkan beliau, ada yang mengusulkan untuk memenjarakan beliau, tetapi akhirnya mereka sepakat dengan usulan Abu Jal yang paling keji. Abu Jal mengusulkan agar setiap suku mengirim seorang pemuda yang kuat dan berani, kemudian mereka semua akan membunuh Rasulullah secara bersama-sama pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, darah Rasulullah akan tertanggung oleh semua suku, sehingga Bani Hashim, suku Rasulullah, tidak bisa menuntut balas kepada satu suku tertentu karena mereka tidak mungkin berperang melawan semua suku Quraisy. Rencana yang sungguh keji dan terkutuk ini akhirnya disepakati, dan mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Melalui wahyu yang disampaikan malaikat Jibril alaihi salam, Allah memberitahukan kepada Rasulullah tentang rencana jahat kaum Quraisy ini. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan izin kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Ayat yang turun pada saat itu adalah yang artinya, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir merenung daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka merenung dan Allah pun merenung, dan Allah adalah sebaik-baik yang merenung daya upaya." Setelah menerima izin dari Allah untuk berhijrah, Rasulullah mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati dan penuh perencanaan. Beliau tidak serta-merta mengumumkan kepada semua orang tentang rencana hijrahnya, karena ini adalah misi yang sangat rahasia dan berbahaya. Orang pertama yang diberitahu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dekat dan paling dipercaya. Ketika Rasulullah memberitahukan tentang rencana hijrah ini, Abu Bakar langsung meneteskan air mata kegembiraan dan berkata, "Asyahbah ya Rasulullah, apakah aku boleh menemanimu?" Rasulullah menjawab, "Naam, ya Abu Bakar, engkau yang akan menemaniku." Abu Bakar kemudian mulai mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan panjang ini. Beliau membeli 2 ekor unta yang kuat dan sehat, kemudian merawatnya dengan baik selama berbulan-bulan agar siap untuk perjalanan jauh. Beliau juga mempersiapkan bekal makanan dan air yang cukup, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan. Sementara itu, Rasulullah mulai memberikan sinyal kepada kaum muslimin lainnya untuk mulai berhijrah secara bertahap ke Yasrib. Beliau tidak ingin mereka semua berangkat bersamaan karena hal itu akan mencurigakan kaum Quraisy. Hijrah kaum muslimin dimulai secara diam-diam dan bertahap. Mereka berangkat dalam kelompok-kelompok kecil, ada yang berangkat pada malam hari, ada yang menyamar sebagai pedagang, dan ada juga yang menggunakan jalan-jalan tikus untuk mengelabui mata-mata Quraisy. Subhanallah, betapa pengorbanan mereka untuk agama Allah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, harta benda, bahkan keluarga yang tidak ikut hijrah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan berangkat dengan terang-terangan. Beliau berkata, "Siapa yang ingin ibunya menangis karena kehilangan anak, istrinya menjanda, dan anaknya menjadi yatim, silakan ikuti aku di belakang bukit ini." Tidak seorang pun yang berani mengikutinya karena mereka tahu betapa berani dan kuatnya Umar. Kaum Quraisy mulai curiga dengan hilangnya kaum muslimin satu persatu. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dugaan mereka mengarah kepada rencana hijrah. Oleh karena itu, mereka mempercepat rencana pembunuhan Rasulullah. Pada malam yang telah ditentukan,
Para pemuda pilihan dari berbagai suku Quraisy sudah bersiap di depan rumah Rasulullah dengan pedang terhunus. Mereka berencana menyerang pada saat Rasulullah keluar untuk salat subuh, karena itulah kebiasaan beliau setiap hari. Namun Allah telah menentukan yang lain. Pada malam itu, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memintanya untuk tidur di tempat tidur beliau dengan menggunakan selimut hijau yang biasa dipakai Rasulullah. Ali tanpa ragu menerima permintaan ini, meskipun beliau tahu bahwa nyawanya bisa terancam. Inilah bukti keimanan dan keberanian Ali yang luar biasa. Kemudian Rasulullah dengan ditemani Abu Bakar keluar melalui pintu belakang rumah menuju Gua Sur yang terletak di sebelah selatan Makkah, arah yang berlawanan dengan Yasrib. Pemilihan Gua Sur sebagai tempat persembunyian adalah strategi yang sangat brilian. Para pemburu pasti akan mencari ke arah utara menuju Yasrib, bukan ke arah selatan. Gua ini terletak di puncak gunung yang cukup tinggi dan sulit dijangkau, sehingga menjadi tempat persembunyian yang ideal. Perjalanan menuju Gua Sur tidaklah mudah. Mereka harus berjalan di malam hari melalui jalan-jalan yang berbatu dan berliku, tetapi keduanya tetap berjalan dengan semangat dan keyakinan yang kuat. Sementara itu, di rumah Rasulullah, para pembunuh menunggu hingga waktu subuh tiba. Ketika mereka melihat sosok yang tertidur di tempat tidur Rasulullah mulai bergerak, mereka bersiap untuk menyerang. Namun ketika sosok itu berdiri dan menghadap ke arah mereka, betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad. "Mana Muhammad?" teriak mereka dengan marah. Ali dengan tenang menjawab, "Apakah kalian menitipkan Muhammad kepada saya? Saya tidak tahu di mana beliau berada." Para pembunuh itu menjadi sangat marah dan frustrasi. Mereka sadar bahwa rencana mereka telah gagal total. Segera mereka melaporkan kejadian ini kepada para pemimpin Quraisy, dan dalam waktu singkat, seluruh Makkah sudah heboh dengan berita lolosnya Muhammad dari jerat pembunuhan. Abu Jal yang merasa paling bertanggung jawab atas rencana ini menjadi sangat murka. Dia segera memerintahkan untuk mencari Rasulullah ke segala arah dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Kaum Quraisy mengumumkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. 100 ekor unta pada masa itu adalah kekayaan yang sangat besar, setara dengan harta seorang konglomerat di zaman sekarang. Pengumuman ini membuat seluruh suku-suku Arab yang ada di sekitar Makkah ikut berburu mencari Rasulullah. Jalanan menuju Yasrib penuh dengan para pemburu hadiah yang membawa senjata lengkap. Di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar mendengar suara-suara para pencari yang semakin mendekat. Abu Bakar yang merasa sangat khawatir berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita." Namun Rasulullah dengan penuh ketenangan menjawab, "Ya Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiganya?" Jawaban ini begitu menenangkan hati Abu Bakar, dan dari sinilah kemudian turun ayat Al-Quran yang mengabadikan peristiwa ini. "Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, dikala dia berkata kepada temannya, 'Jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulullah dan menguatkannya dengan tentara yang tidak kamu lihat. Subhanallah, Allah benar-benar melindungi Rasulullah dengan cara yang menakjubkan. Ketika para pemburu sampai di mulut Gua Sur, mereka melihat ada sarang laba-laba yang menutupi pintu masuk gua, dan ada pula sepasang merpati yang membuat sarang di sana. Para pemburu berpikir bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut, karena jika ada, pasti sarang laba-laba dan sarang merpati itu akan rusak. Mereka pun akhirnya pergi mencari ke tempat lain. Inilah mujizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Bahkan makhluk-makhluk kecil seperti laba-laba dan merpati menjadi tentara Allah yang melindungi Rasulullah. Selama 3 hari 3 malam, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Selama masa itu, Asma binti Abi Bakar, putri Abu Bakar, secara diam-diam membawakan makanan dan minuman untuk mereka. Abdullah bin Abi Bakar,
putra Abu Bakar, bertugas mengumpulkan informasi di Makkah tentang situasi pencarian, kemudian melaporkannya kepada ayahnya. Sementara Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar yang sudah dimerdekakan, bertugas menggembala kambing di sekitar gua untuk menyamarkan jejak kaki yang menuju ke gua. Kerjasama yang luar biasa dari keluarga Abu Bakar ini menunjukkan betapa besar pengorbanan mereka untuk Islam. Asma yang masih muda harus berani melewati para penjaga yang berjaga di sekitar Makkah. Abdullah harus pintar-pintar mengumpulkan informasi tanpa menimbulkan kecurigaan, dan Amir harus cermat dalam menyamarkan jejak. Semuanya dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Pada hari ketiga, situasi sudah mulai kondusif. Para pemburu mulai menyerah dan kembali ke tempat masing-masing karena merasa bahwa Muhammad sudah terlalu jauh untuk dikejar. Abdullah bin Uraikid, seorang guide yang ahli jalan-jalan padang pasir, meskipun beliau masih musyrik pada saat itu tetapi bisa dipercaya, sudah siap dengan 2 ekor unta yang kuat. Rasulullah memilih guide musyrik ini karena beliau tahu bahwa orang tersebut tidak akan dicurigai oleh kaum Quraisy, dan memang terbukti pilihannya tepat. Malam keempat, akhirnya tiba saatnya untuk memulai perjalanan menuju Yasrib. Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari Gua Sur dengan hati-hati, kemudian naik ke atas unta yang sudah disiapkan. Namun rute yang mereka ambil bukanlah rute biasa yang menuju ke Yasrib, tetapi mereka mengambil rute yang memutar melalui pantai Laut Merah, rute yang lebih panjang dan berbahaya tetapi lebih aman dari kejaran musuh. Perjalanan yang normalnya bisa ditempuh dalam waktu 3 hari, mereka tempuh dalam waktu 5 hari. Perjalanan melalui padang pasir pada malam hari bukanlah hal yang mudah. Udara yang dingin, angin yang kencang, dan kegelapan yang pekat menjadi tantangan tersendiri. Tetapi semangat dan keyakinan Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah surut. Mereka terus melaju dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid yang sangat mengenal seluk-beluk padang pasir Arabia. Kadang-kadang mereka harus berhenti untuk beristirahat dan salat, tetapi tidak pernah terlalu lama karena mereka khawatir akan dikejar oleh para pemburu. Pada perjalanan ini, terjadi sebuah kejadian yang sangat menarik. Seorang Baduy bernama Buraidah bin Al-Hushab dengan sekitar 70 pengikutnya menghadang perjalanan mereka. Buraidah awalnya berniat untuk menangkap Rasulullah demi mendapatkan hadiah 100 unta dari kaum Quraisy. Namun ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah, ada sesuatu yang berbeda yang dirasakannya. Cahaya keimanan dan kemuliaan akhlak Rasulullah begitu terpancar, hingga Buraidah terkesan dan akhirnya bertanya tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan sabar dan lemah lembut, Rasulullah menjelaskan tentang Islam kepada Buraidah. Subhanallah, dalam waktu yang singkat, Buraidah dan semua pengikutnya masuk Islam. Mereka yang awalnya datang untuk menangkap Rasulullah, akhirnya menjadi pelindung dalam perjalanan menuju Yasrib. Inilah kekuatan dakwah Rasulullah. Beliau bisa mengubah musuh menjadi teman, mengubah kebencian menjadi cinta, dan mengubah kegelapan menjadi cahaya. Sementara itu, di Yasrib, kaum muslimin sudah menunggu kedatangan Rasulullah dengan penuh kerinduan. Setiap hari mereka naik ke atas bukit untuk melihat apakah ada rombongan yang datang dari arah Makkah. Kota Yasrib sudah disiapkan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Rumah-rumah sudah disiapkan, makanan sudah dipersiapkan, dan yang paling penting, hati mereka sudah terbuka lebar untuk menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi, akhirnya Rasulullah tiba di daerah Quba, sebuah desa yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Yasrib. Kedatangan Rasulullah di Quba disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh penduduk setempat. Mereka bersorak-sorai, anak-anak berlarian, dan para wanita menyanyikan lagu-lagu penyambutan. Di Quba, Rasulullah tinggal selama 4 hari di rumah Kultum bin Hidem, seorang muslim dari suku Aus. Selama masa itu, Rasulullah membangun masjid pertama dalam Islam, yaitu Masjid Quba. Pembangunan masjid ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh penduduk Quba, baik yang muslim maupun yang non-muslim.
Rasulullah sendiri ikut serta dalam pembangunan, beliau mengangkat batu-batu dan bekerja sama seperti orang biasa. Ketika ada sahabat yang ingin menggantikan pekerjaan beliau, Rasulullah berkata, "Tidak apa-apa, aku juga butuh pahala seperti kalian." Masjid Quba ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Masjid ini menjadi simbol persatuan dan kerjasama antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah, dan kaum Ansar, orang-orang Yasrib yang menolong kaum muslimin. Di masjid inilah pertama kalinya dikumandangkan azan di kota Yasrib, dan disinilah pertama kalinya kaum muslimin bisa melaksanakan salat berjamaah dengan tenang tanpa takut diusik oleh musuh. Pada hari Jumat, Rasulullah akhirnya memasuki kota Yasrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinatun Nabi atau kota Nabi, yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Masuknya Rasulullah ke Madinah disambut dengan antusias yang luar biasa oleh seluruh penduduk kota. Pria, wanita, dewasa, anak-anak, semuanya keluar rumah untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Mereka menyanyikan lagu yang sangat terkenal hingga sekarang, Talal Badru Alaina, Mintaniyatil Wadai, Wajaba Syukru Alaina, Mada'a Lillahi Dai, yang artinya, telah terbit bulan purnama atas kami, dari celah gunung Wada, wajib bagi kami bersyukur, selama ada yang menyeru kepada Allah. Pemandangan yang sangat mengharukan terjadi ketika Rasulullah memasuki kota Madinah. Hampir setiap keluarga berebut untuk menjadi tuan rumah bagi Rasulullah. Mereka menarik tali kekang unta Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, singgahlah di rumah kami punya tempat dan makanan." Namun Rasulullah dengan bijaksana berkata, "Biarkanlah untaku, sesungguhnya ia mendapat perintah dari Allah." Unta Rasulullah terus berjalan hingga akhirnya berhenti di sebidang tanah kosong yang dimiliki oleh dua anak yatim dari suku Ansar, yaitu Sahal dan Suhail. Di tanah inilah kemudian Rasulullah membangun masjid dan rumahnya. Tanah ini dibeli dengan harga yang pantas dari kedua anak yatim tersebut, meskipun mereka ingin memberikannya secara cuma-cuma kepada Rasulullah. Namun Rasulullah tidak mau mengambil hak orang lain secara gratis. Beliau tetap membayar dengan harga yang adil. Ini menunjukkan akhlak mulia Rasulullah yang selalu menjaga hak-hak orang lain. Pembangunan Masjid Nabawi dimulai dengan penuh semangat. Rasulullah sendiri ikut bekerja membawa batu, mengangkat kayu, dan mencampur adukan tanah liat. Ketika melihat Rasulullah bekerja, para sahabat semakin bersemangat dan bekerja lebih giat lagi. Mereka sambil bekerja menyanyikan syair-syair yang penuh semangat, dan Rasulullah kadang-kadang ikut menyanyikan syair tersebut. Suasana pembangunan begitu meriah dan penuh kebersamaan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Masjid Nabawi selesai dibangun. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, tempat pertemuan, tempat diskusi, bahkan tempat menerima tamu-tamu dari luar kota. Di samping masjid, Rasulullah juga membangun rumah-rumah sederhana untuk para istri beliau. Rumah-rumah ini sangat sederhana, hanya terbuat dari batu bata dan kayu kurma, dengan atap yang rendah sehingga orang dewasa bisa menyentuhnya dengan mengangkat tangan. Setelah menetap di Madinah, Rasulullah mulai membangun tatanan masyarakat Islam yang baru. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansar dalam ikatan persaudaraan yang sangat erat. Setiap orang muhajirin dipasangkan dengan seorang Ansar sebagai saudaranya. Persaudaraan ini bukan hanya sekedar simbolis, tetapi benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Para Ansar dengan tulus hati berbagi segalanya dengan saudara-saudara muhajirin mereka. Mereka berbagi rumah, berbagi harta, bahkan ada yang rela berbagi istri dengan cara menceraikan istrinya agar saudaranya dari muhajirin bisa menikahi bekas istrinya. Namun kaum muhajirin tidak mau menjadi beban. Mereka meminta untuk diajari berdagang atau bekerja sehingga bisa mandiri. Semangat gotong royong dan saling menolong ini menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat Islam di Madinah. Selain mempersaudarakan kaum muslimin, Rasulullah juga membuat perjanjian dengan suku-suku lain yang ada di Madinah, termasuk suku-suku Yahudi.
Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah, yang merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dengan asas toleransi dan keadilan. Dalam piagam ini dijelaskan hak dan kewajiban setiap kelompok masyarakat, perlindungan terhadap minoritas, dan prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah tidak lepas dari wisdom dan kebijaksanaan beliau dalam memimpin. Beliau tidak memaksakan kehendak, tidak bersikap otoriter, tetapi selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Beliau juga selalu mengutamakan keadilan dan kesetaraan, tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin, antara yang berkulit putih dan hitam, antara yang bangsawan dan rakyat biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, Madinah berubah dari sebuah kota yang sering dilanda konflik menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Perdagangan mulai berkembang, pertanian mulai maju, dan yang paling penting, masyarakat mulai hidup dalam keharmonisan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keberhasilan pembangunan masyarakat Madinah ini tidak luput dari perhatian kaum Quraisy di Makkah. Mereka semakin khawatir melihat kekuatan Islam yang terus berkembang. Kaum muslimin yang dulunya tersebar dan lemah, kini bersatu dan kuat di bawah kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Lebih dari itu, suku-suku Arab lainnya mulai tertarik untuk mengenal Islam dan bahkan ada yang mulai masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy semakin besar ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah mulai mengirim surat-surat dakwah kepada raja-raja dan penguasa di sekitar Arabia. Surat kepada Heraklius Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, Mukokis penguasa Mesir, dan penguasa-penguasa lainnya menunjukkan bahwa visi Rasulullah bukan hanya untuk Arabia, tetapi untuk seluruh dunia. Ini membuat kaum Quraisy merasa bahwa prestise mereka sebagai penguasa Makkah dan Ka'bah terancam. Sementara itu, di Madinah, kehidupan Rasulullah dan para sahabat terus berkembang dengan pesat. Setiap hari ada saja wahyu yang turun memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, akhlak, hingga sistem pemerintahan. Al-Quran yang turun di Madinah memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang turun di Makkah. Jika ayat-ayat Makkiyah lebih fokus pada akidah dan tauhid, maka ayat-ayat Madaniyah lebih banyak membahas tentang hukum-hukum praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu momen penting dalam periode Madinah adalah turunnya perintah untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Yerusalem ke Ka'bah di Makkah. Peristiwa ini terjadi pada bulan kedua setelah hijrah, tepatnya pada bulan Rajab. Rasulullah saat itu sedang memimpin salat zuhur di Masjid Bani Salamah ketika turun wahyu yang memerintahkan perubahan kiblat. Di tengah-tengah salat, Rasulullah dan para jamaah berpaling dari arah utara ke arah selatan, menghadap Ka'bah. Masjid tempat peristiwa ini terjadi kemudian dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Perubahan kiblat ini memiliki hikmah yang sangat dalam. Pertama, ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki identitas yang unik dan mandiri, bukan sekadar cabang dari agama-agama sebelumnya. Kedua, ini memperkuat ikatan emosional umat Islam dengan Ka'bah dan Makkah, yang kelak akan menjadi pusat spiritual dan ritual umat Islam. Ketiga, ini juga merupakan ujian keimanan bagi umat Islam. Apakah mereka akan mengikuti perintah Allah meskipun berbeda dengan kebiasaan sebelumnya? Tidak semua orang bisa menerima perubahan kiblat ini dengan lapang dada. Orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam menggunakan peristiwa ini untuk menyerang dan mempertanyakan konsistensi ajaran Islam. Mereka berkata, jika kiblat pertama benar, mengapa diganti? Jika kiblat kedua yang benar, mengapa dulunya salah? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang memberikan jawaban tegas. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Periode-periode awal di Madinah juga ditandai dengan munculnya fenomena kemunafikan. Di Makkah, kondisinya sangat jelas. Orang yang tidak setuju dengan Islam akan terang-terangan menentang, sehingga mudah dibedakan antara kawan dan lawan. Namun di Madinah, situasinya lebih kompleks.
Ada sekelompok orang yang secara lahiriah mengaku Islam, tetapi dalam hatinya masih menyimpan kebencian dan keraguan. Mereka ini disebut sebagai kaum munafik. Pemimpin kaum munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh yang sebelum kedatangan Islam hampir menjadi raja di Yasrib. Kedatangan Rasulullah dan berkembangnya Islam membuat posisinya terancam, sehingga dia memilih untuk pura-pura masuk Islam sambil merencanakan berbagai sabotase dari dalam. Keberadaan kaum munafik ini menjadi ujian yang berat bagi umat Islam, karena mereka lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Al-Quran menurunkan banyak ayat yang mengungkap sifat-sifat dan tipu daya kaum munafik. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang ketika bertemu dengan orang mukmin berkata, "Kami beriman," tetapi ketika berkumpul dengan setan-setan mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok." Mereka juga digambarkan sebagai orang-orang yang bimbang, tidak kepada golongan ini dan tidak pula kepada golongan itu. Menghadapi tantangan dari kaum munafik ini, Rasulullah menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau tidak langsung menghukum atau mengusir mereka, meskipun Allah telah memberitahu tentang kemunafikan mereka melalui wahyu. Rasulullah memilih pendekatan yang lebih bijak dengan tetap memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Beliau berharap bahwa dengan akhlak dan teladan yang baik, hati mereka bisa terbuka untuk menerima kebenaran. Salah satu contoh kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi kaum munafik terjadi ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Meskipun beliau tahu tentang kemunafikan Abdullah bin Ubay, Rasulullah tetap menyalatkannya dan bahkan memberikan jubahnya untuk menjadi kain kafan. Ketika Umar bin Khattab memprotes tindakan ini, Rasulullah berkata, "Aku hanya memilih yang terbaik di antara dua pilihan yang diberikan Allah kepadaku." Allah berfirman, "Mohonkanlah ampun untuk mereka atau jangan memohonkan ampun untuk mereka. Jika kamu memohonkan ampun untuk mereka 70 kali pun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Jika aku tahu bahwa dengan memohonkan ampun lebih dari 70 kali mereka akan diampuni, pasti akan aku lakukan." Sikap Rasulullah ini menunjukkan betapa mulia akhlak beliau, bahkan terhadap orang yang telah menyakiti dan mengkhianatinya. Namun setelah peristiwa ini, turunlah wahyu yang melarang Rasulullah untuk menyalatkan orang munafik yang meninggal, dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan seseorang di antara mereka yang mati, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Dari sinilah kemudian dipahami bahwa kebijaksanaan Allah kadang-kadang berbeda dengan perasaan belas kasihan manusia. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Islam di Madinah semakin menguat. Hal ini tidak hanya karena bertambahnya jumlah pengikut, tetapi juga karena semakin kokohnya persatuan di antara kaum muslimin. Sistem persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar telah menciptakan ikatan yang kuat yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Mereka saling mendukung dalam segala hal, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan. Keharmonisan ini juga tercermin dalam kehidupan ekonomi masyarakat Madinah. Kaum Muhajirin yang awalnya tidak memiliki apa-apa karena meninggalkan seluruh harta benda mereka di Makkah, secara bertahap mulai bisa mandiri berkat bantuan dan dukungan kaum Ansar. Mereka belajar berdagang, bertani, dan berbagai keterampilan lainnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka sudah tidak lagi menjadi beban, bahkan bisa berkontribusi bagi kemajuan Madinah. Rasulullah juga mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan di Madinah. Beliau melarang praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan dalam timbangan, dan monopoli. Sebaliknya, beliau mendorong praktik-praktik yang menguntungkan bersama seperti bagi hasil, kerjasama, dan sedekah. Sistem ini tidak hanya menciptakan kemakmuran material, tetapi juga keadilan sosial yang membuat semua orang merasa diperhatikan dan dihargai. Dalam aspek pendidikan, Rasulullah juga memberikan perhatian yang sangat besar. Beliau sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu dan membaca. Bahkan untuk tawanan perang Badar yang bisa baca tulis, mereka bisa membebaskan diri dengan mengajarkan 10 anak muslim cara membaca dan menulis. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai pendidikan dalam pandangan Islam. Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan utama di Madinah. Setiap hari,
Rasulullah mengajar para sahabat tentang berbagai aspek ajaran Islam. Tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang akhlak, muamalah, politik, ekonomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Para sahabat yang pandai kemudian menjadi guru-guru yang mengajar di berbagai tempat, sehingga ilmu Islam menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Madinah. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun peradaban di Madinah ini menjadi magnet yang menarik perhatian suku-suku Arab lainnya. Delegasi demi delegasi datang ke Madinah untuk melihat langsung bagaimana Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam setelah melihat keadilan, kedamaian, dan kemakmuran yang ada di Madinah. Salah satu delegasi yang sangat terkesan adalah delegasi dari Najran, sebuah daerah Kristen di selatan Arabia. Mereka datang dengan sekitar 60 orang, termasuk para pemimpin agama dan cendekiawan mereka. Rasulullah menerima mereka dengan sangat baik, bahkan mempersilahkan mereka untuk beribadah menurut agama mereka di dalam Masjid Nabawi. Diskusi teologi yang mendalam terjadi antara Rasulullah dan para tokoh Kristen Najran ini. Ketika diskusi mencapai jalan buntu, Rasulullah mengajukan mubahalah, yaitu saling berdoa meminta laknat Allah kepada pihak yang berdusta. Rasulullah datang bersama keluarganya, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Melihat kesungguhan dan keyakinan Rasulullah, para tokoh Kristen Najran mengurungkan niat mereka untuk melakukan mubahalah. Mereka berkata, "Kami melihat wajah-wajah yang jika berdoa meminta gunung berpindah, niscaya gunung itu akan berpindah." Akhirnya, mereka membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin dan setuju untuk membayar jizyah sebagai imbalan perlindungan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam tidak disebarkan dengan paksaan, tetapi dengan dialog, diskusi, dan teladan yang baik. Rasulullah selalu menghormati keyakinan orang lain, meskipun beliau yakin bahwa Islam adalah kebenaran. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih di Madinah membuat kaum Quraisy semakin gelisah. Mereka sadar bahwa jika dibiarkan terus berkembang, Islam akan menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Oleh karena itu, mereka mulai merencanakan serangan-serangan untuk menghancurkan kekuatan Islam di Madinah. Inilah awal dari periode perang-perang yang akan menentukan masa depan Islam. Namun sebelum memasuki periode peperangan, penting untuk dipahami bahwa hijrah bukanlah sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah adalah transformasi total, dari kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan penindasan menuju kehidupan yang bebas dan penuh berkah. Hijrah adalah simbol dari keberanian untuk meninggalkan zona nyaman demi mencari kehidupan yang lebih baik. Bagi kaum muhajirin, hijrah berarti meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, harta benda, dan semua yang mereka sayangi di dunia ini. Namun mereka rela melakukannya karena yakin bahwa apa yang mereka dapatkan di akhirat jauh lebih berharga daripada apa yang mereka tinggalkan di dunia. Keimanan mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada Rasulullah lebih kuat daripada ikatan-ikatan duniawi. Bagi kaum Ansar, menerima kaum muhajirin berarti berbagi segalanya dengan orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Mereka berbagi rumah, harta, makanan, bahkan peluang bisnis dengan saudara-saudara baru mereka. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak kaum Ansar yang rela berkorban demi agama Allah. Hijrah juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam melakukan sesuatu. Rasulullah tidak melakukan hijrah secara terburu-buru atau tanpa persiapan. Beliau merencanakan segala sesuatunya dengan sangat detail, mulai dari rute perjalanan, tempat persembunyian, orang yang akan menemani, hingga strategi untuk mengelabui musuh. Ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah harus disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Selain itu, hijrah juga menunjukkan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Keberhasilan hijrah tidak lepas dari kerjasama yang solid antara berbagai pihak. Abu Bakar dengan kesetiaan dan keberaniannya, Ali dengan pengorbanan nyawanya, Asma dengan keberaniannya membawa makanan, Abdullah dengan kepintarannya mengumpulkan informasi, Amir dengan kecerdasannya menyamarkan jejak,
dan banyak lagi tokoh lainnya yang berkontribusi dalam kesuksesan hijrah. Hikmah lain dari hijrah adalah bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada dalam situasi yang sangat berbahaya di Gua Sur, Allah melindungi mereka dengan cara yang menakjubkan. Laba-laba dan merpati yang biasanya takut dengan manusia, justru menjadi tentara Allah yang melindungi Rasulullah. Ini membuktikan bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Hijrah juga mengajarkan tentang optimisme dan harapan. Meskipun situasi di Makkah sangat sulit dan hampir tidak ada harapan untuk perbaikan, Rasulullah tidak pernah putus asa. Beliau tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Dan ternyata, hijrah menjadi titik balik yang mengubah Islam dari agama minoritas yang tertindas menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan. Dampak hijrah tidak hanya dirasakan pada masa Rasulullah, tetapi juga sepanjang sejarah Islam hingga hari ini. Hijrah menjadi awal tahun Islam, menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini dalam pandangan umat Islam. Banyak kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang juga melakukan hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau untuk menjalankan agama dengan lebih leluasa. Dalam konteks modern, hijrah bisa diartikan sebagai transformasi diri menuju kehidupan yang lebih baik. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, dari kemiskinan menuju kemakmuran, dari permusuhan menuju persahabatan. Setiap muslim seharusnya melakukan hijrah dalam hidupnya, meninggalkan hal-hal yang buruk dan menuju hal-hal yang baik. Peristiwa hijrah juga menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang berani. Ketika Rasulullah memutuskan untuk hijrah, beliau mungkin tidak membayangkan bahwa keputusan tersebut akan mengubah wajah dunia. Tetapi karena keputusan itu diambil dengan keyakinan yang kuat dan niat yang ikhlas, maka Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kisah hijrah memberikan inspirasi untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi tekanan, diskriminasi, atau tantangan lainnya karena keyakinan kita, ingatlah bahwa Rasulullah dan para sahabat juga pernah mengalami hal yang sama atau bahkan lebih berat. Namun dengan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan kepada Allah, mereka berhasil melewati semua tantangan tersebut. Hijrah juga mengajarkan tentang pentingnya membangun komunitas yang solid. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya membangun masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga membangun sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berkeadilan. Beliau memahami bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang ideal, diperlukan sistem yang komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan. Keberhasilan masyarakat Madinah juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Prinsip-prinsip yang diterapkan Rasulullah di Madinah seperti musyawarah, keadilan, toleransi, dan gotong royong masih sangat relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Dalam penutup kisah hijrah yang penuh hikmah ini, kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman. Apa yang pada awalnya tampak sebagai kesulitan dan penderitaan, ternyata menjadi jalan menuju kemuliaan dan kejayaan. Pengusiran kaum muslimin dari Makkah ternyata menjadi awal dari penyebaran Islam ke seluruh dunia. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekadar peristiwa sejarah yang terjadi 14 abad yang lalu, tetapi juga sumber inspirasi yang tidak akan pernah kehilangan relevansinya. Setiap generasi Muslim dapat mengambil pelajaran dari kisah hijrah ini untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman mereka masing-masing. Kisah hijrah ini juga mengajarkan kepada kita tentang kekuatan doa dan zikir dalam menghadapi kesulitan. Selama perjalanan dari Gua Sur menuju Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah berhenti berzikir dan berdoa kepada Allah. Mereka yakin bahwa dengan terus mengingat Allah,
hati akan menjadi tenang dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Inilah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Perjalanan hijrah yang memakan waktu 5 hari 5 malam tersebut juga penuh dengan momen-momen yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Ketika mereka kehabisan air di tengah padang pasir, tiba-tiba muncul mata air yang jernih. Ketika mereka lapar, Allah mengirimkan seekor domba yang mendekat sendiri kepada mereka. Ketika cuaca terlalu panas, muncul awan yang memberikan naungan. Semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Salah satu peristiwa menarik dalam perjalanan hijrah adalah ketika mereka bertemu dengan seorang badui tua yang sedang mengembalakan kambingnya. Orang tua ini awalnya curiga dengan kedatangan mereka, tetapi setelah melihat akhlak mulia Rasulullah, dia justru terkesan dan bertanya tentang ajaran Islam. Rasulullah dengan sabar menjelaskan tentang tauhid, tentang keadilan, tentang kasih sayang kepada sesama manusia. Subhanallah, dalam waktu singkat, orang tua itu masuk Islam bersama seluruh keluarganya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dakwah Islam tidak mengenal tempat dan waktu. Bahkan di tengah perjalanan yang penuh bahaya, Rasulullah tetap tidak melewatkan kesempatan untuk menyampaikan ajaran Islam. Ini adalah teladan bagi kita semua bahwa seorang muslim sejati akan selalu mencari kesempatan untuk berbuat kebaikan dan menyebarkan kebenaran dalam situasi apapun. Ketika akhirnya tiba di Madinah, sambutan yang diterima Rasulullah sungguh luar biasa mengharukan. Bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak kecil juga ikut menyambut dengan penuh kegembiraan. Mereka berlari-lari mengikuti unta Rasulullah sambil bersorak, "Rasulullah datang, Rasulullah datang." Para wanita dari berbagai rumah keluar dengan membawa makanan dan minuman untuk disajikan kepada Rasulullah dan rombongan. Yang paling menyentuh adalah ketika Rasulullah melihat air mata kegembiraan di wajah para sahabat yang sudah lebih dulu hijrah ke Madinah. Mereka yang sudah berbulan-bulan menunggu kedatangan Rasulullah, akhirnya bisa bertemu kembali dengan pemimpin yang mereka cintai. Pelukan dan tangis haru mewarnai pertemuan yang bersejarah ini. Unta Rasulullah, Al-Qaswa, yang telah menempuh perjalanan panjang itu, akhirnya berhenti di sebidang tanah yang kemudian menjadi lokasi Masjid Nabawi. Konon, Al-Qaswa berhenti tepat di tempat yang paling strategis di kota Madinah, di tengah-tengah antara tempat tinggal kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini seakan-akan menunjukkan bahwa Rasulullah akan menjadi penghubung dan pemersatu antara kedua kelompok tersebut. Pembangunan Masjid Nabawi dimulai pada hari yang sama dengan kedatangan Rasulullah. Ini menunjukkan prioritas utama dalam membangun masyarakat Islam, yaitu mendirikan tempat ibadah sebagai pusat spiritual dan sosial. Masjid bukan hanya tempat untuk salat, tetapi juga tempat untuk berkumpul, bermusyawarah, belajar, bahkan tempat untuk menerima tamu negara. Dalam proses pembangunan masjid, Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang sangat inspiring. Beliau tidak hanya memberikan perintah, tetapi langsung turun tangan bekerja bersama para sahabat. Ketika melihat Rasulullah mengangkat batu yang berat, para sahabat berebut untuk membantu. Namun Rasulullah berkata, "Biarkanlah aku juga merasakan pahala bekerja untuk rumah Allah." Suasana pembangunan Masjid Nabawi sangat meriah dan penuh semangat. Para sahabat bekerja sambil menyanyikan nazam-nazam yang penuh makna. Salah satu nazam yang paling terkenal adalah Allahumma la khaira illa khairal akhirah, fakfiril ansara wal muhajirah, yang artinya, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin." Rasulullah kadang-kadang ikut menyanyikan nazam ini, membuat semangat para pekerja semakin membara. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Masjid Nabawi selesai dibangun. Masjid ini sangat sederhana, tiang-tiangnya dari batang kurma, dindingnya dari batu bata yang tidak diplester, dan atapnya dari daun kurma. Namun kesederhanaan fisik ini tidak mengurangi keagungan spiritual yang terkandung di dalamnya. Di masjid inilah turun banyak wahyu Al-Quran, disinilah Rasulullah mengajar para sahabat, dan disinilah diletakkan fondasi peradaban Islam yang agung. Setelah masjid selesai,
Rasulullah mulai membangun rumah-rumah sederhana di samping masjid untuk para istri beliau. Rumah-rumah ini sangat kecil dan sederhana, hanya cukup untuk tempat tidur dan sedikit tempat untuk barang-barang pribadi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Meskipun beliau adalah pemimpin kota, tetapi rumahnya tidak lebih mewah dari rumah rakyat biasa. Salah satu kebijakan pertama yang diterapkan Rasulullah di Madinah adalah sistem persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Setiap orang Muhajirin dipasangkan dengan seorang Ansar sebagai saudaranya. Sistem ini bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para Ansar berbagi rumah, makanan, bahkan harta kekayaan mereka dengan saudara-saudara Muhajirin. Contoh yang paling mengharukan dari persaudaraan ini adalah kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, Sa'd bin Rabi menawarkan untuk membagi seluruh hartanya. Bahkan Sa'd menawarkan untuk menceraikan salah satu istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya setelah masa idah. Namun Abdurrahman menolak dengan halus dan meminta agar Sa'd menunjukkan jalan ke pasar agar dia bisa berdagang. Dalam waktu yang tidak lama, Abdurrahman bin Auf berhasil menjadi pedagang yang sukses di Madinah. Suatu hari, dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan berpakaian bagus dan wangi-wangian. Rasulullah bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abdurrahman?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku baru saja menikah." Rasulullah bertanya, "Berapa mahar yang kamu berikan?" Dia menjawab, "Seberat inti kurma dari emas." Rasulullah kemudian mendoakannya dengan doa yang sangat indah. Kisah ini menunjukkan bahwa kaum Muhajirin tidak ingin terus-menerus menjadi beban bagi kaum Ansar. Mereka berusaha keras untuk mandiri dan bahkan bisa membalas kebaikan saudara-saudara mereka. Semangat kerja keras dan pantang menyerah ini menjadi salah satu kunci sukses masyarakat Madinah. Rasulullah juga sangat memperhatikan aspek ekonomi masyarakat. Beliau mendirikan pasar yang khusus untuk kaum muslimin, di mana praktik-praktik perdagangan yang adil dan jujur diterapkan. Di pasar ini dilarang keras praktik penipuan, pengurangan timbangan, monopoli, atau riba. Sebaliknya, didorong praktik-praktik yang saling menguntungkan seperti bagi hasil, kerjasama, dan tolong-menolong. Salah satu inovasi ekonomi yang diterapkan Rasulullah adalah sistem wakaf. Tanah-tanah yang produktif diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan membantu fakir miskin. Sistem ini tidak hanya menciptakan sumber dana yang berkelanjutan, tetapi juga mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya berbagi dengan sesama. Dalam bidang pendidikan, Rasulullah menjadikan masjid sebagai universitas pertama dalam Islam. Setiap hari, setelah salat subuh dan salat maghrib, Rasulullah mengajar para sahabat tentang berbagai aspek ajaran Islam. Tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang akhlak, muamalah, sejarah, bahkan ilmu pengetahuan umum seperti astronomi dan matematika. Para sahabat yang telah menguasai pelajaran tertentu kemudian ditugaskan untuk mengajar sahabat-sahabat lainnya. Sistem pendidikan ini sangat efektif karena menggunakan metode peer-to-peer learning, di mana orang yang baru saja belajar mengajarkan kepada orang lain. Metode ini membuat ilmu menyebar dengan cepat ke seluruh masyarakat Madinah. Salah satu momen penting dalam sejarah pendidikan Islam adalah ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman sebagai kadi, hakim, dan guru. Sebelum berangkat, Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana engkau akan memutuskan perkara jika ada yang datang kepadamu?" Mu'az menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah." Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak ada dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Maka berdasarkan sunnah Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak ada dalam sunnah Rasul?" Mu'az menjawab, "Maka aku akan berijtihad dengan akalku." Rasulullah sangat senang dengan jawaban ini dan berkata, "Alhamdulillah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridai Rasulullah." Dialog ini kemudian menjadi dasar metodologi hukum Islam yang dikenal dengan istilah ushul fiqh.
Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak hanya mengikuti secara buta, tetapi juga menggunakan akal pikiran dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Keberhasilan sistem pendidikan di Madinah juga terlihat dari munculnya generasi sahabat yang sangat cerdas dan berpengetahuan luas. Abdullah bin Mas'ud menjadi ahli Al-Quran, Mu'az bin Jabal menjadi ahli hukum Islam, Khalid bin Walid menjadi ahli strategi militer, Amr bin Aish menjadi diplomat yang handal, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah produk dari sistem pendidikan yang diterapkan Rasulullah di Madinah. Dalam aspek kesehatan, Rasulullah juga memberikan perhatian yang besar. Beliau sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungan. Pepatah, kebersihan adalah sebagian dari iman, menjadi prinsip dasar yang diterapkan di Madinah. Setiap rumah harus memiliki tempat wudhu, setiap jalan harus bersih dari sampah, dan setiap orang harus menjaga kebersihan tubuhnya. Rasulullah juga mengajarkan tentang pentingnya makan makanan yang halal dan bergizi. Beliau sering mengingatkan para sahabat untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan, tetapi juga tidak kekurangan. Prinsip, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas, menjadi panduan hidup sehat yang masih relevan hingga saat ini. Dalam hal pengobatan, Rasulullah mengkombinasikan antara pengobatan spiritual dan medis. Beliau mengajarkan berbagai doa dan zikir untuk penyembuhan, tetapi juga menyuruh para sahabat untuk mencari pengobatan medis ketika sakit. Rasulullah berkata, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam menghadapi masalah kesehatan. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang ideal ini tidak lepas dari sistem pemerintahan yang beliau terapkan. Meskipun beliau adalah pemimpin yang sangat dihormati dan disegani, tetapi beliau tidak pernah bersikap otoriter. Setiap keputusan penting selalu dimusyawarahkan dengan para sahabat senior. Masjid Nabawi menjadi tempat musyawarah utama, di mana berbagai masalah kemasyarakatan dibahas secara terbuka. Setiap orang, baik kaya maupun miskin, bangsawan maupun budak, berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Rasulullah selalu mendengarkan dengan seksama setiap usulan dan kritik yang disampaikan, kemudian memutuskan berdasarkan pertimbangan yang matang. Salah satu contoh demokratisasi dalam pemerintahan Islam adalah ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai strategi dalam Perang Uhud. Rasulullah awalnya berpendapat untuk bertahan di dalam kota Madinah, tetapi mayoritas sahabat terutama yang muda-muda menginginkan untuk keluar kota dan berperang di lapangan terbuka. Meskipun Rasulullah memiliki pendapat yang berbeda, beliau akhirnya mengikuti keinginan mayoritas. Keputusan ini kemudian terbukti tidak tepat karena kaum muslimin mengalami kekalahan di Perang Uhud. Namun Rasulullah tidak menyalahkan para sahabat yang telah memberikan usulan tersebut. Beliau justru mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut dan mengajarkan kepada semua orang bahwa dalam bermusyawarah, yang terpenting adalah niat yang ikhlas untuk mencari keputusan yang terbaik. Sistem peradilan di Madinah juga menunjukkan keadilan yang luar biasa. Rasulullah menjadi hakim agung, tetapi beliau selalu memutuskan perkara berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan kedekatan personal atau status sosial. Ada kisah yang sangat terkenal ketika seorang wanita dari suku yang terhormat ketahuan mencuri. Keluarganya meminta kepada Usamah bin Zaid, orang yang sangat dicintai Rasulullah, untuk meminta keringanan hukuman. Ketika Usamah menyampaikan permintaan tersebut, Rasulullah menjadi sangat marah dan berkata, "Apakah engkau ingin memberi syafaat dalam hukum Allah?" Kemudian beliau berpidato di hadapan semua orang, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka jika ada orang terhormat yang mencuri, mereka biarkan. Tetapi jika ada orang lemah yang mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya." Keadilan yang ditegakkan Rasulullah ini membuat masyarakat Madinah menjadi sangat aman dan tertib. Orang tidak takut untuk bepergian sendirian bahkan pada malam hari,
karena mereka yakin bahwa keamanan terjamin. Pedagang tidak takut untuk meninggalkan barang dagangannya tanpa penjaga, karena mereka yakin tidak ada yang akan mengambilnya. Toleransi beragama juga menjadi salah satu ciri khas masyarakat Madinah. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi masih ada komunitas Yahudi dan Kristen yang tetap bisa menjalankan agama mereka dengan bebas. Piagam Madinah yang disusun Rasulullah menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing. Namun kebebasan beragama ini bukan berarti tidak ada aturan sama sekali. Setiap komunitas agama tetap harus mematuhi hukum-hukum umum yang berlaku di Madinah, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Mereka juga harus berkontribusi dalam pembangunan kota, baik melalui pajak maupun partisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun toleransi di Madinah terlihat dari berbagai peristiwa yang menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Ketika ada delegasi Kristen dari Najran yang datang berkunjung, Rasulullah tidak hanya menerima mereka dengan baik, tetapi juga mempersilahkan mereka untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi. Ini menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Demikianlah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kisah lengkap hijrah Nabi Muhammad SAW beserta segala hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebuah peristiwa yang pada awalnya tampak sebagai kekalahan dan pengusiran, ternyata menjadi awal dari kemenangan dan kejayaan yang gemilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha bijaksana dalam mengatur segala urusan hamba-hambanya yang beriman. Hijrah bukan hanya mengajarkan tentang keberanian dalam menghadapi tantangan, tetapi juga tentang bagaimana membangun peradaban yang berkeadilan, toleran, dan sejahtera. Prinsip-prinsip yang diterapkan Rasulullah di Madinah masih sangat relevan untuk diterapkan di zaman modern ini, mulai dari sistem pemerintahan yang demokratis, ekonomi yang berkeadilan, pendidikan yang merata, hingga toleransi beragama. Semoga kisah hijrah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang memperbaiki diri dan masyarakat kita. Mari kita jadikan momentum hijrah ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Hijrah dari sifat-sifat yang buruk menuju sifat-sifat yang mulia, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, dari kemiskinan spiritual menuju kekayaan iman dan takwa. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya yang tidak kalah menarik, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, dan saudara-saudara muslim lainnya agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberkahi perjalanan hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.